Bab 2566. Master Penantang Langit. Sialan. Menara kecil melompat ketakutan. Majikan muda, kamu harus tenang. Tenang. Mileye tertawa terbahak-bahak. Pikiran di benaknya tergerak. Pedang biru gaib kembali ke dalam menara kecil. Mileye duduk bersila di atas tanah lagi. Matanya perlahan-lahan tertutup. Ketika melihat Mileye tidak berniat menghancurkan menara untuk menstabilkan hati daunnya, menara kecil pun merasa lega. Perlu dikatakan bahwa majikan muda memang terasa sedikit berbeda. Di puncak gunung, Mileye duduk bersila di atas tanah, membiarkan angin sepoi-sepoi antara langit dan bumi bertiup di badannya. Tenang, konsentrasi. Sekarang, dia punya satu hal lagi. Pencerahan. Apa itu pencerahan? Yakni, melihat langsung ke dalam hati diri. Dia telah melakukan hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak melakukannya secara menyeluruh. Seperti yang dikatakan Quincy, di sepanjang jalan, Lydia telah membuka jalan untuk dirinya dan dirinya hanya berjalan dengan tenang. Kebenaran agung yang dibentuk oleh orang lain. Tentu saja tidak. Melarikan diri dari hati berarti lemah, kelemahan hati. Jalan, tidak hanya harus maju, tetapi juga harus melihat ke belakang. Karena melihat ke belakang, kamu barulah bisa mengingat niat awalmu. Lydia pernah berkata bahwa jika niat awal tidak berubah, seseorang dapat menjadi tak terkalahkan. Niat awal. Mileye membuka matanya dan melihat ke arah ujung langit. Apa niat awal dirinya? Apakah menjadi generasi kedua yang mencolok? Ketika bertemu masalah, entah sang ayah yang muncul atau Lydia yang muncul. Mileye menertawakan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia sedikit membenci dirinya yang dulu. Mileye berdiri dan berkata dengan pelan, mulai hari ini, aku tidak akan menggunakan menara kecil untuk berkultivasi lagi, tidak akan menggunakan pedang biru gaib lagi. Suara itu melesat dan pikiran di benaknya bergerak, pedang biru gaib memasuki menara kecil. Bom! Ciwa pedang tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Mileye. Ciwa pedang seperti air pasang, memenuhi seluruh langit dalam sekejap. Hati Dao diperkuat. Ciwani tiba-tiba gemetar, majikan muda, apakah kamu tidak menginginkan aku lagi? Mileye tersenyum simpul, tidak, aku hanya ingin bekerja keras, aku ingin suatu hari, kamu akan bangga pada aku, bukan aku yang bangga padamu. Ciwani terdiam lama, dan berkata, aku akan menunggumu. Mileye tertawa, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan kotak pedang pemakaman surgawi muncul di tangannya. Ketika melihat kotak pedang pemakaman surgawi di tangannya, dia terdiam. Quincy memberikannya padanya. Ada 12 pedang dewa super, meskipun tidak sebagus pedang biru gaib, tapi jumlahnya sangat banyak. Dan ada formasi pedang. Jika digunakan olehnya, ditambah dengan pedang biru gaib, dia yakin bisa membunuh penguasa hukum dalam waktu singkat. Setelah sekian lama, Mileye menyimpan kotak pedang pemakaman surgawi tersebut. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, apakah kamu tidak menggunakannya? Mileye tersenyum simpul, kedepannya berjumpa Nona Quincy, aku akan mengembalikan padanya. Menara kecil merasa bingung, kenapa? Mileye tersenyum dan berkata, tidak memiliki jasa sehingga tidak ingin menerima imbalan apapun, aku seharusnya tidak mengambil barang orang lain begitu saja. Saat itu aku benar-benar tidak tahu malu. Menara kecil. Setelah Mileye menyimpan kotak pedang, dia memasuki menara kecil dan datang di depan Lydia An. Saat ini, Lydia An sudah bermeditasi. Dia memberi Lydia An kedua meridian bawaan untuk melakukan penelitian. Mileye melirik dua meridian bawaan di depannya. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk menelitinya. Sekarang, dia hanya ingin menstabilkan hati pedang dan hati Tao. Pada saat ini,
Mileye sedikit mengernyit. Detik berikutnya, dia meninggalkan menara kecil. Tepat setelah meninggalkan menara kecil, di langit yang jauh, di mana ruang waktu langsung terbelah, seorang berjubah hitam misterius berjalan keluar perlahan-lahan. Bom! Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi ilusi. Setengah alam pengamat. Mileye melihat langsung ke orang misterius berjubah hitam, bukan penguasa hukum dan bukan Master Tao, kamu adalah pemuda yang memiliki meridian bawaan. Kilasan kejutan muncul di mata orang jubah hitam. Dia melihat ke arah Mileye, kemudian berkata, perubahan ilahi. Mileye menganggukkan kepala dan mengetuk ibu jarinya dengan pelan. Pedang di tangannya tiba-tiba melesat ke langit, kemudian menebas lurus ke orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam itu menyipitkan matanya, dia maju selangkah dan menunjuk sesuatu. Krek! Jari ini melesat, dalam sekejap ruang waktu dengan radius jutaan mil langsung terbelah, gunung yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu dan bumi retak. Bom! Pedang Mileye langsung hancur. Orang berjubah hitam menatap Mileye, bukankah kita harus mengobrol dulu sebelum bertarung? Mileye menganggukkan kepala, maaf, akhir-akhir ini aku agak tidak sabar, aku hanya ingin bertarung ketika tidak sependapat. Karena kamu ingin mengobrol, ayo kita mengobrol dulu. Orang berjubah hitam berkata, meridian bawaan milik ras kami. Mileye menyipitkan matanya, Klan Dao. Orang berjubah hitam itu sedikit mengernyit, pemuda, kadang-kadang terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Mileye berpikir sejenak, kemudian berkata, sejauh yang aku tahu, kalian sudah menghancurkan tanah terlarang kayangan dewa di dunia timur, tetapi kalian tidak menyerang kemari. Tidak hanya itu, kalian juga telah memblokir semua berita. Kutebak, sekarang kalian sedang menghadapi beberapa kesulitan atau sedang merencanakan sesuatu, kan? Orang berjubah hitam menatap Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata sambil tersenyum, aku tidak tertarik dengan dendam antara klan Dao kalian dan alam semesta Guanxuan. Orang berjubah hitam berkata, kamu membunuh orang-orang kami dan merampok meridian bawaan. Mileye bertanya balik, dia ingin membunuhku, aku membunuhnya balik, apakah ada masalah? Orang berjubah hitam itu terdiam beberapa saat dan berkata, setahu aku, di tubuhmu masih ada satu meridian bawaan. Mileye menganggukkan kepala. Orang berjubah hitam perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya. Mileye mengangkat sudut mulutnya, mau bertarung. Orang berjubah hitam menganggukkan kepala, harus bertarung. Suara itu melesat, dia menghentakkan kaki kanannya. Bom! Dalam sekejap, segala sesuatu yang ada di sekitar hancur. Kekuatan yang menakutkan turun dari langit, menghancurkan segalanya. Mileye yang berada di bawah perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai menjadi ilusi. Puff! Tiba-tiba, sebuah pedang melintasi kekuatan yang menakutkan dan menebas tepat di depan orang berjubah hitam. Tebasan masa depan. Saat mengobrol tadi, dia sudah menghunus pedangnya. Mengobrol dengan kamu. Boleh, tapi aku ingin menghunus pedang terlebih dahulu. Pedang yang datang secara tiba-tiba ini membuat tetua berjubah hitam sedikit lengah, tetapi reaksinya sangat cepat, dia segera meninjunya. Menyerang secara paksa. Bom! Cahaya pedang pecah, orang berjubah hitam terus mundur. Namun, sebelum dia berhenti, sebuah pedang lainnya menyerang kemari lagi. Tidak, bukan hanya satu pedang, tetapi banyak pedang. Tidak hanya tebasan masa depan, tetapi ada tebasan masa lalu juga. Satu pedang lebih aneh dari pedang lainnya. Ketika melihat adegan ini, ekspresi orang berjubah hitam tiba-tiba berubah. Di kejauhan, kekuatan menakutkan yang dilepaskan oleh orang jubah hitam telah dihancurkan oleh Mileye. Di
sekitar tetua berjubah hitam, cahaya pedang Tao terus muncul. Setiap cahaya pedang Tao muncul dengan sangat aneh, membuat orang sulit untuk mencengahnya. Dalam kondisi begini, orang berjubah hitam terus mundur karena tebasan pedang tersebut. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Karena pedang Mileye adalah pedang yang terus berlanjut satu demi satu dan tidak ada peringatan. Apalagi tebasan masa depan dan tebasan masa lalu yang muncul bergantian, ini sungguh melelahkan. Karena dia baru bisa bereaksi setelah pedang tersebut muncul. Dalam hal ini diperlukan konsentrasi kekuatan mentalitas yang tinggi. Pada saat ini, Mileye yang berada di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempat. Pupil mata orang berjubah hitam tiba-tiba menyusut, dan tangannya tiba-tiba mengatup, jiwa keluar. Bom! Ketika suara itu melesat, dia langsung meninggalkan tubuh fisiknya, dan jiwanya melayang ribuan kaki jauhnya. Pada saat yang sama tubuh fisiknya langsung meledak. Bom! Seberkas cahaya pedang diguncangkan kembali, Mileye kembali ke posisi semula. Dia menatap orang berjubah hitam di kejauhan. Orang berjubah hitam ini langsung meninggalkan tubuh fisiknya. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Saat itu, orang berjubah hitam perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, ruang waktu di sekitarnya menjadi ilusi seketika. Sungai panjang ruang waktu telah muncul. Setelah sungai panjang ruang waktu muncul, tebasan masa lalu dan tebasan masa depan Mileye masih sangat aneh, tetapi sudah ada jejak yang dapat dilihat. Bagaimanapun, Mileye masih berada di dalam ruang waktu. Orang berjubah hitam perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dalam waktu yang singkat, tubuh fisiknya mulai terbentuk kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mileye yang berada di kejauhan sedikit mengernyit, masih bisa dimainkan seperti ini. Setelah beberapa saat, tubuh fisik orang berjubah hitam pulih kembali. Tentunya berbeda dengan tubuh fisik aslinya, bagaimanapun baru terbentuk ulang saja. Orang berjubah hitam menatap Mileye di kejauhan, pedangmu. Sebelum dia selesai berbicara, Mileye tiba-tiba muncul di depannya. Detik berikutnya, cahaya pedang jatuh seperti air terjun. Puff! Pedang ini terhunus, ruang waktu di sekitarnya mulai musnah. Orang jubah hitam menyipitkan matanya dan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Dalam sekejap, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya. Detik berikutnya, dia meninju ke atas. Serangan yang kuat. Bom! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak dari langit dan bumi. Detik berikutnya, orang berjubah hitam langsung jatuh dari langit, dan Mileye tidak berhenti, dan terus menyerang, sebuah pedang menebas. Puff! Cahaya pedang jatuh dari langit. Di bawah, mata orang berjubah hitam memancarkan energi jahat. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang membubung ke langit. Seketika, bom! Suara ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di langit. Kemudian orang berjubah hitam jatuh langsung dari langit. Kali ini kecepatan jatuhnya lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, jatuh ke jurang. Ruang waktu misterius yang tidak diketahui. Orang berjubah hitam barusan berhenti, puluhan pedang Tao tiba-tiba menyambar seperti guntur. Orang berjubah hitam tiba-tiba mengecilkan pupil matanya, dan hatinya tampak terkejut. Dia tidak menyangka pedang Mileye begitu menakutkan. Menghadapi puluhan pedang ini, wajah orang berjubah hitam ini menjadi pucat seketika. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Pasti mati. Pada saat kritis ini, ruang waktu di depannya tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, sebuah segel tinju tiba-tiba terbang keluar dan langsung menuju ke Mileye. Di kejauhan, Mileye menyipitkan matanya dan menebas dengan pedang menggunakan kedua tangannya. Tarik pedang menentukan hidup dan mati.
Seketika menempatkan puluhan ribu. Karena dia merasakan bahayanya. Bom. Begitu puluhan ribu cahaya pedang menyentuh segel tinju itu langsung hancur, tetapi segel tinju justru tidak hancur, dan langsung menuju Mileye lagi. Mile yang berada di kejauhan menyipitkan matanya. Dengan satu pikiran, pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Puf 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 puf. Pedang terbang menebas segel tinju. Ketika segel tinju datang di hadapan Mileye sudah ditebas oleh puluhan ribu pedang terbang. Segel tinju hancur, tapi Mileye justru mundur hampir 10.000 kaki jauhnya di angkasa. Setelah Mile berhenti, dia melihat di kejauhan. Di kedalaman ruang waktu yang retak di kejauhan, dia melihat seorang pemuda berjubah hijau. Tangan kanan pemuda itu berada di belakang dan tangan kiri memegang sebuah batu hitam, tidak tahu itu merupakan benda apa. Tiba-tiba, puluhan pedang muncul di sekitar pemuda tersebut. Tebasan masa depan, tebasan masa lalu, tebasan yang melintas Star Territory. Jauh di dalam langit berbintang, pemuda itu tampak tenang. Tangan kanannya tiba-tiba terulur, lalu dia mengepalkannya dengan erat. Bom. Dalam sekejap, area ruang waktu tempat keberadaan dia dimusnahkan secara langsung dan pedang Mileye juga musnah bersamaan dengan segalanya. Sungai panjang waktu. Inilah sungai panjang waktu yang langsung menghancurkan wilayah tempat keberadaan dia. Alam pengamat. Ekspresi Mileye tampak serius. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba maju selangkah dan tinjuan penghancur gunung keluar. Krek. Dengan pukulan ini, ruang waktu Star Territory keberadaan Mileye tiba-tiba hancur berkeping-keping dan musnah, bahkan materi pun musnah. Mileye bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengelak, karena dia menemukan bahwa pada saat pemuda itu meninju, pukulan itu sudah tercetak di tubuhnya. Bom. Tubuh fisik Mileye langsung hancur, dan jiwanya mundur 10.000 kaki. Setelah berhenti, Mileye menyipitkan matanya. Dia menatap pemuda di kejauhan dan merasa sedikit semangat, mengabaikan materi apapun, langsung menunjuk ke diriku, ternyata bisa seperti ini. Suara itu melesat, matanya perlahan tertutup. Detik berikutnya, pedang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, pemuda itu melambaikan lengan bajunya. Bom. Di lengan bajunya, seberkas cahaya pedang langsung dimusnahkan. Meskipun pemuda itu tidak terluka, tetapi Mileye justru merasa sangat semangat, karena dia mengerti sejenis ruang waktu dan penggunaan materi lagi. Terobosan. Mileye akan menerobos lagi. Orang berjubah hitam kembali ke sisi pemuda itu. Orang berjubah hitam melirik Mileye, "Tuan muda, sudah bunuh orang ini." Pemuda itu melirik Mileye, tidak bisa membunuhnya, takdirnya belum berakhir. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Orang berjubah hitam ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda, orang ini tidak lemah. Jika meninggalkannya, ke depannya klan Dao kita." Pemuda yang berada di kejauhan bahkan tidak menoleh ke belakang, takut pada master yang kuat adalah perilaku orang lemah. Dia semakin kuat, maka aku semakin bahagia. Orang berjubah hitam itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum. Benar juga, kenapa dirinya harus khawatir? Perlu diketahui, Tuan muda mereka adalah master penantang langit yang tak tertandingi. Master penantang langit. Bersambung.